Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Walhamdulillahi ala ni'matil istiqamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Rizki Hizul Haq. Beliau ini beliau ini adalah Ketua Mitra Dai Indonesia yang sebagaimana alhamdulillah yang mensupport kegiatan pembinaan mu'alaf itu inilah beliau adalah ketua dari Yayasan dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Alhamdulillah beliau ini adalah kawan saya sendiri dan alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita di tempat ini, tempatnya di Desa Siru ini. Beliau membawa program, yaitu program kemitraan dengan Badan Amil Zakat Nasional yang dikenal dengan Baznas, dan khususnya insya Allah dalam program pembinaan mu'alaf yang insya Allah ini Maagaku program ini insya Allah walaupun kita sebelumnya sudah berjalan yang ketiga ya. Ini yang keempat. Ini yang ketiga. Oh, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Baru ketiga. Oh ya. Ketiga. Ini yang ketiga. Oke. Dari bulan 9. Betul, ini yang oke. Tidur subuh. Jika kau balik tidur lebih baik daripada sholat. Nah, masalah. Jadi kata Allah apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu jauh dan beri. Kata Allah apa? Sesungguhnya kalau kalian menjalankan perintahku sholat ini, kalian sudah jelas akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Mudah. Kalau memang butuh perlindungan dari Allah, apa jawabannya? Sholat. Kalau mudah rezeki, apa jawabannya? Sholat. Kalau mau mudah, mau Ustaz, dengan mudah seret terus rezeki, apa jawabannya? Sholat. Apa yang kita inginkan kepada Allah? Sholat. Itu. Jadi kemudian saya lanjut lagi, jadi itulah sholat itu sebagai tiang agama. Kemudian sholat nama mangarukun rukun sahnya sholat. Ada yang sudah tahu yang pertama apa? Rukun sholat yang pertama Islam. Harus Islam atau sholat? Harus Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah dia balik. Balik. Yang ketiga adalah apa ini? Yang tahu? Yang ketiga apa? Berakal. TW dulu. Kalau yang gila, setengah mati sholat. Itu rukun sahnya sholat itu yang ketiga adalah berakal. Tadi pertama tadi apa?
Islam. Sama-sama ini. Rukun sahnya sholat yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Nah, jadi sekali lagi, ketika rukun sahnya sholat adalah berakal. Selanjutnya apa ini? Yang terakhir adalah suci dari hadas, baik itu kecil ataupun besar. Hadas hoga dari najis, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Jadi memanggaku semua ini itulah rukun sahnya sholat. Jadi pertama apa tadi? Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat dia bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Itu pun harus tahu itu ya. Jangan sampai nanti ketika ini kada budak mama. Ini mengaku soal di sekolah agama ya. Kira-kira apa rukun sholat dah ini? Ada darat tanah nekat itu ate bayaku. Darat. Makanya ini harus tahu. Sekali lagi, rukun sholat ada berapa? 4. Yang pertama Islam. Jawab rame-rame nih. Yang pertama Islam. Kedua balik. Ketiga berakal. Berakal berarti dengan cata 4 bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Intinya apa? Harus berwudu. Dengan juga kita habis ngurus ini kerbau, tai kerbau habis dari surga langsung alamu kenal Allahu Akbar. Ingat, kita lagi dalam keadaan kotor. Jadi itulah rukun-rukun sahnya sholat. Baik. Lanjutnya adalah yang perlu saya sampaikan, bagaimana tata cara mengerjakan sholat. Banyak. Coba kalau di sini ada 12 tata cara mengerjakan sholat. Pas di sini ada duduk ada berapa orang? 12 ya. Coba angkat tangan. Apa kira-kira tata cara mengerjakan sholat pertama apa? Niat. Oke. Masuk. Yang kedua wudu. Oke. Yang ketiga Khusyuk. Ayo ini. Apa gimana tata cara? Sambil salto atau lontong berdiri. Itu. Terus apa lagi? Tata cara mengerjakan sholat apa lagi? Harus menghadap kiblat. Nih kiblat itu ya. Kairo atau Afrika, Filipina, Thailand. Atau di mana? Kiblat kita di mana ini? Di barat. Kiblat kita adalah di Ka'bah. Di mana letak Ka'bah itu? Di Mekah. Itu. Jadi mereka boleh balik ini Ka'bah itu dah Ustaz, di Maroko, di Thailand di mana. Jadi kita salah satu cara tata cara sholat itu adalah menghadap Ka'bah. Yang kedua adalah berdiri. Kalau duduk berarti dia dalam keadaan sakit. Kalau dia tidak sholat berdiri berarti sakit. Kalau dia tidak sholat berarti apa sudah? Stres. Nah, kata jangan gitu nah. Jadi gitu. Berdiri. Yang kedua berdiri. Yang ketiga kewajiban menghadap sutra. Apa sutra itu ya?
Apa bahasa sutra bahasa Indonesia itu Ustaz? Pembatas bukan? Sejadah. Sejadah. Jadi itu. Oh, tidak ada tema sejadah dong Ustaz. Tidak ada sejadah. Oh, sejadah jangan lupa ya. Jadi insya Allah nanti ada sejadah juga ya Ustaz ya. Nanti ada sejadah dikasih. Cara mengerjakan sholat tadi Ada 12. kewajiban menghadap sutra. Tadi apa namanya menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Nah kalau sholat Allahu Akbar, hadap ke bawah, ke sutra, sejadah. Maka Allahu Akbar. Oh ya, apa yang toke apalagi kalau sholat di kebun, oleh setengah mati musim begini. Jadi mau bagaimanapun harus fokus. Allahu Akbar. Jangan koleh pas sholat sengaja kiblatnya di sebelah kanan, karena sembari melihat Ka'bah ngadapnya di depan lurus pintu. Salah itu tesa sholat. Ka'bahnya di sebelah kanan, tapi dia sengaja yang penting aku dah sholat daripada hang le Ka'bah mabuk. Jangan Ada begitu saya lihat. Pas saya masuk kebun, baik aku kiblat hadap sana, tapi sejadah aku hadap po. Ini aku nih coba nih sholat itu lah. Udah Ustaz, rantang Ka'bah mas. Salah. Ngadap kiblat disesuaikan dengan pintu masuk rumah kebun, gara-gara supaya takut karena kerbau masuk, bahaya. Salah itu. Kiblat seharusnya sebelah kanan. Jadi kalau sholat di kebun, sesuaikan dengan kiblat, jangan sesuaikan dengan pintu sekang. Dengan dasar alasan rantang kerbau masuk. Jadi tujuannya adalah menghadap sutra atau menghadap sejadah. Paham ini ya? Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Niat sholat zuhur bagaimana ini? Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan kalau mau jadi makmum sebut adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau laki-laki ketika jadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Itu sholat zuhur. Coba usalli fardal zuhri arba'a raka'atin. Ikut ini. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin. Raka'atin. Jadi kalau jangan madatin. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal kiblati. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini bulan depan saya akan tanya satu-satu. 5 niat sholat. Itu sholat zuhur. Asar 4 rakaat. Jadi sama arba'a rakaatin. Maghrib 3 rakaat. Mereka sebut kalau arba'a rakaatin. Arba'a itu 4. Sedangkan maghrib berapa rakaat? 3. Mereka sebut kalau arba'a harus sebut 3 rakaat. Bahasa Arabnya salasa rakaatin. Kalau subuh berapa? 2 rakaat. Bagaimana sebutnya? Rakaataini. Jangan kalau sholat fardhu subhi arba'a rakaataini berarti 6 sudah. Arba'a 4 rakaataini 2 total 6. Salah. Itu punya bahasa Arab. Kalau tahu Ustaz, pakai bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya sebagai makmum. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya sama anak, mama, coba model sholat
Tuh tiba aku bahasa Arab, nah, bahasa Indonesia kan. Gitu. Ya, ini jadi insya Allah bulan depan siap tidak ini? Pertemuan selanjutnya saya tanya 5, siap tidak? Siap. Balik ini, siap tidak? Siap. Nah, untuk kebaikan. Kita mau langsung 5 atau 2 sholat dulu? Langsung 5, oke. Saya tanya satu-satu nanti bulan depan. Niat sholat ada 5 waktu itu, karena nanti insya Allah minggu depan pekan di pertemuan selanjutnya, insya Allah bukunya sudah ada Ustaz ya. Insya Allah bukunya sudah datang. Nanti insya Allah nanti kita bisa baca di situ. Ya. Nanti saya kasih PR. Niat sholat zuhur bagaimana? Niat sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Jadi sekarang kita belajar sama anak dulu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi niat, selanjutnya yang namanya takbiratul ihram. Itu ngasang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu ngasang takbiratul ihram. Yang selanjutnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kalau laki-laki Allahu Akbar, kalau perempuan Allahu Akbar. Karena pakai mukena. Mereka kalau perempuan gaya kayak laki-laki. Laki-laki kan Allahu Akbar. Laki-laki. Perempuan jangan coba ikut gaya mau pernah itu aku nah. Bapak takbirnya begini. Bapak Ayu begini takbir kayak ini. Beda laki-laki dengan perempuan, cara takbirnya berbeda. Laki-laki Allahu Akbar. Kemudian karena kita lihat laki-laki begitu, kita pandang Allahu Akbar. Salah. Perempuan bagaimana? Allahu Akbar. Ini. Allahu Akbar. Ya. Itulah kalau perempuan disebut dengan apa namanya? Takbiratul ihram. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan. Jadi harus diangkat. Mereka kalau Allahu Akbar tema gerak limi. Harus gerak. Diangkat itu dua tangan. Kalau laki-laki perempuan begini, laki-laki kebuka katanya. Ya, kalau kebalik, laki-laki malah begini. Nah, kalau bahasa orang Jakarta itu namanya boti. Ya, jadi intinya adalah harus sesuai dengan panduan yang ada. Paham ya? Ya. Selanjutnya adalah tadi kedua mengangkat kedua tangan. Bersedekap, baik-baik bersedekap. Bersedekap itu jadi khusyuk bersedekap. Jadi jangan gerak sana, gerak sini, katel gak tahan. Ustaz gatal di hidung, tahan. Kalau cuma satu Ustaz, kalau tidak bisa tahan, garuk. Bagaimana cara garuknya? Nah, pas. Kalau di punggung, nah, pas. Jangan sampai nanti sholatnya batal. Ya, jadi selanjutnya apa? Tata cara sholat yang selanjutnya, selain bersedekah, memandang tempat sujud. Yang tadi saya sampaikan, jangan berpaling kiri kanan ke atas, fokus saja ke bawah. Ya, selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Sudah tahu? Doa iftitah ada di sini. Di tuntunan salat ini ada. Allahu Akbar kabira. Terus? Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus? Inni wajahtu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب terus gitu.
Setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Ya, itulah ini maka semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca doa iftitah, kemudian kita baca ta'awudz. Setelah baca ta'awudz kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah kemudian waladhdallin. Amin. Itulah yang namanya tata cara mengerjakan sholat. Baik. Masih banyak lagi mengerjakan sholat. Setelah salam jawab amin, kemudian ruku, i'tidal, ruku lagi, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu baru salam. Itulah tata cara mengerjakan sholat. Ya, i'tidal itu nama-nama dalam gerakan sholat. Ruku, sujud dari bawah, duduk di antara dua sujud, duduk di antara yang doanya Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafwan. Itu. Jadi ini negaraku mamagaku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah saya perlu mengingatkan kembali bahwa penting yang namanya sholat. Atau sholat itu adalah sangat-sangat penting. Kalau itu tidak percaya sama saya, ya, coba itu kerjakan. Sholat tidak pernah putus, khususnya di bulan Ramadan nanti. Ini tidak terasa di bulan Februari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah di tanggal 18. Di bulan suci, conga sangda bulan suci, karena di bulan itulah banyak pahala yang Allah akan berikan. Satu kebaikan yang kita lakukan, biasanya Allah balas satu kebaikan di bulan-bulan yang lainnya, tapi di bulan Ramadan Allah khususkan. Ketika kita banyak senyum di situ, yang pahalanya cuma satu, Allah akan lipat gandakan menjadi dua. Ketika kita banyak bersedekah yang pahalanya 10 di situ, Allah akan lipat gandakan menjadi 20. Ketika kita menahan lapar, kita berpuasa, ya, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Karena sekali lagi, yang namanya puasa hanya Allah yang bisa balasnya. Ya, hanya Allah yang balas dan kembalinya ke kita. Jadi harapan saya di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa praktekkan. Ya, sholat di bulan Ramadan coba kita tanamin dalam diri kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, bahwa di bulan suci Ramadan tahun ini saya akan jadi lebih baik. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah di tahun 2025 saya tidak sholat di bulan suci Ramadan. Biarlah di tahun 2025 saya tidak puasa, tapi tanamkan di tahun 2026. Insya Allah saya niatkan puasa saya akan penuh. Karena ini bohongan cipresawata yang sudah meninggal. Mungkin gak kita langsung semangat untuk sholat. Bohongan langsung ngomong mereka yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita. Mungkin kita akan takut kepada Allah. Bagaimana mereka menyesal ketika sudah meninggal, minta dibangkitkan. Ya Allah, cukup 1 detik saja aku dihidupkan di dunia, aku akan beribadah kepadamu, aku akan menyebutkan amalan-amalan terbaik. Itu bagi orang-orang yang sudah meninggal itu minta kepada Allah untuk dihidupkan hanya untuk beribadah. Tetapi kita, Allah udah hidupkan kita sekarang sudah umur berapa, masih saja kita tidak memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan yang Allah berikan, marilah kita perbaiki diri kita masing-masing, kita introspeksi diri kita masing-masing, ya, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya ini ya, ini bulan suci udah di depan mata, di tanggal 18, itu bukan hanya dilipat gandakan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran di situ. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Nanti akan dikasih Al-Iqra, belajar sedikit demi sedikit. Bisa jadi ini kita nggak tahu. Saya sampaikan tadi di awal, kita nggak tahu kapan umur kita dipanggil, kapan umur kita ditutup sama Allah.
bisa jadi mungkin 20 tahun. Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Makanya kenapa kebanyakan umat Islam mengatakan itu adalah standar umur kita. Kalau sudah 65 tahun, 64 tahun orang bilangnya bonus itu. Ya, berarti kalau hitungannya sekarang umur itu ada yang 50, ada yang 40, berarti tinggal hitung saya tidak lebih dari 20 tahun kita hidup. Itu pukul ratanya. Ya, itu pukul ratanya. Tapi kita belum tahu apakah mungkin hanya Allah kasih kita. Banyak yang sekarang yang meninggal ini tanpa sakit. Hari ini ketemu kita, besoknya udah nggak ketemu. Saya kemarin kaget ketika lewat di Batu Lendo. Padahal beberapa minggu yang lalu saya ketemu sama beliau jaga warung, tantenya Rashid yang dari Lempe. 2 minggu lalu itu beliau sapa, Ustadz pulang dari pasar, yo ini. Beliau sapa saya. Ternyata pas kemarin saya lihat ada yang bikin DM, kenapa? Pulang-pulang pas sholat Jumat di Tadobara, itu kau Ustadz meninggal tantenya Rashid. Saya Allah. Sakit apa nggak sangat gula ya, nah ini diabetes. Nah itulah ya, itulah yang namanya ajal. Dalam 1 tahun cuma beda berapa, tidak beda berbulan-bulan keluarga kita dijemput sama Allah. Awalnya itu kayak bapak Pak Ija, kemudian setelah itu bapaknya Pak Ija, dalam kurang dari 2-3 bulan satu bapaknya dijemput sama Allah, kemudian anaknya dijemput sama Allah. Itulah yang namanya ajal itu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya amal kita sudah yang kita pertaruhkan nanti. Makanya kita hadir di sini untuk mengingatkan. Kita hanya untuk mengingatkan bahwa yang abadi itu adalah nanti ketika kita di akhirat. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amal baik kita, amalan-amalan terbaik kita, khususnya adalah yang namanya sholat. Ini itu paling penting, harus sholat. Tidak ada mukena, insya Allah nanti akan hadir mukena yang bagus. Tidak ada baju koko, saya lihat ini baju kokonya masya Allah bagusnya luar biasa. Nanti akan dikasih baju koko. Nah, ada kopiah, kita akan nanti yang tidak ada kopiah, nanti ada kopiah, nanti ada sarung juga yang bagus dikasih. Intinya adalah marilah kita perbaiki sholat kita, mumpung masih Allah berikan kesempatan kita untuk hidup. Karena kalau kita sudah meninggal ini, kalau sudah dicabut oleh, hanya bisa menyesal kita, kenapa saya tidak sholat? Mau minta kepada Allah, mau gimana lagi? Terlambat sudah. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semuanya. Karena Rabu, saya di sini tampil di sini bukan merasa yang paling berilmu. Saya hanya bisa mengerjakan tugas saya sebagai mana mestinya, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, dan juga melaksanakan amanah juga. Amanah saya sebagai seorang muslim, kita sama saudara. Jadi apa yang saya tahu saya berikan, walaupun ilmu yang saya dapatkan masih begitu banyak yang harus saya pelajari, ya walaupun sedikit saya bagikan. Intinya adalah kita sama-sama berbuat baik, sama-sama memperbaiki diri. Jadi ini terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ini silakan. Kalau ada atau mungkin nanti mau dicatat di pekan depan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ini lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih banyak sudah memenuhi panggilan kami, memenuhi undangan kami. Dan setelah ini mungkin kita akan bagi sembako dan mohon diterima mereka lotarana. Jadi yang di dalam sembako itu mungkin insya Allah persiapan itu ketika bulan suci Ramadan. Di situ ada kacang hijau, di situ ada gulanya, ada tehnya, ada minyak gorengnya, ada dan sebagainya, ada tepung-tepungnya juga. Yang intinya adalah persiapan itu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oh, pengen bikin bubur kacang hijau juga bisa. Di situ semuanya lengkap adanya.
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita. Masih ingat yang kemarin kita pelajari? Ilas tulil firdausi ahla wa naqwa ala naril jahimi. Sama-sama ini. Ilahi las tulil firdausi ahla wa ala aqwa ala naril jahimi. Artinya, oh Tuhanku, aku bukanlah ahli syurga, namun hamba-Mu tidak sanggup akan neraka. Masya Allah. Itu dah ini, yo. Wih, dah. Sanggup itu, siapa yang sanggup nanti kedangkan kolang dikorek api, langsung sanggup. Apalagi kolang di api neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan untuk saling mengingatkan kita untuk semakin kuat dalam beribadah, untuk semakin kuat ingat kepada Allah, bahwa selama kita hidup berarti kita diintai oleh kematian. Oleh karena itu persiapkan betul-betul ya amalan-amalan kita. Baik, insyaallah mungkin itu. Terima kasih. Tadi saya sudah tutup. Ini Nekarabo mohon dicicipi, dan untuk Ustaz Dirman sebalik mau dicicipi putar musik selawat dulu Ustaz. Bismillah. Sepenting ngopi dulu. Fadal Ustaz. Namanya Nekarabo. Nekar tegang baik lain sebenarnya.